Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang terjadi pada tanggal 19 Januari ribuan tahun yang lalu? Ternyata tanggal ini menyimpan sebuah momen krusial yang mengubah wajah peradaban barat selamanya. Yuk, kita kembali ke tahun 379 Masehi, saat Kekaisaran Romawi sedang berada di ujung tanduk. Setahun sebelumnya, pada tahun 378 Masehi, Kekaisaran Romawi Timur mengalami kekalahan telak dalam pertempuran Adrianopel. Kematian Kaisar Valen meninggalkan kekosongan kekuasaan yang menjerumuskan Romawi Timur ke dalam anarki akibat invasi bangsa Goth. Kaisar Romawi Barat, Gratianus, sadar betul kalau ia tidak mungkin bisa menangani krisis sebesar ini sendirian. Disinilah seorang jenderal brilian dari Spanyol bernama Theodosius muncul. Melihat bakat dan kemampuannya, tepat pada tanggal 19 Januari 379, Gratianus mengangkat Theodosius sebagai Augustus atau Kaisar Romawi Timur yang baru. Ini bukan sekadar penunjukan biasa. Ini adalah langkah penyelamatan darurat untuk sebuah kekaisaran yang sedang goyah. Keputusan ini terbukti sangat tepat. Theodosius tidak hanya berhasil menstabilkan wilayah timur, tapi ia juga mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai penguasa terakhir Kekaisaran Romawi yang bersatu. Setelah mengalahkan pemberontak bernama Eugenius dalam pertempuran Frigidus pada tahun 394 Masehi. Untuk sesaat, Theodosius menjadi penguasa tunggal atas seluruh wilayah Romawi, dari barat hingga timur. Sayangnya, persatuan ini tidak berlangsung lama. Setelah Theodosius wafat pada tahun 395 Masehi, kekaisaran dibagi secara permanen untuk kedua putranya. Arcadius memerintah di timur dari Konstantinopel, sementara Honorius memerintah di barat. Sejak saat itu, kekaisaran Romawi tidak pernah benar-benar bersatu kembali. Tapi warisan terbesar Theodosius mungkin bukanlah soal politik atau militer. 1 tahun setelah naik tahta, yaitu pada tahun 380 Masehi, ia mengeluarkan Edik Tesalonika. Jika sebelumnya Kaisar Konstantinus Agung hanya melegalkan agama Kristen, Theodosius mengambil langkah yang jauh lebih radikal. Ia menetapkan Kristen sebagai satu-satunya agama resmi negara dan secara bertahap melarang praktik kepercayaan pagan kuno. Kebijakan inilah yang secara fundamental mengubah lanskap keagamaan dan budaya Eropa hingga ribuan tahun ke depan. Meskipun Theodosius I dijuluki yang agung karena perannya dalam menyatukan kekaisaran dan membela gereja, pemerintahannya tidak luput dari lembaran hitam yang sangat berdarah. Beberapa fakta berdarah dan kelam di balik sejarah Theodosius. Theodosius naik tahta bukan dalam situasi damai. Ia dipanggil karena pertempuran Adrianopel setahun sebelumnya merupakan salah satu kekalahan paling berdarah dalam sejarah Romawi. Kaisar Valens tewas dan sekitar 2/3 tentara Romawi, sekitar 20.000 prajurit dibantai oleh bangsa Goth. Theodosius adalah upaya darurat untuk menyelamatkan kekaisaran yang nyaris runtuh karena genangan darah prajuritnya sendiri. Pembantaian Tesalonika 390 Masehi. Ini adalah peristiwa paling kelam dalam karier Theodosius. Penyebabnya adalah seorang komandan militer Goth kesayangan Theodosius, Baserik, dibunuh oleh massa di Tesalonika setelah ia memenjarakan seorang kusir kereta perang populer. Aksi balasan dalam kemarahan yang membabi buta, Theodosius memerintahkan tentara Goth untuk menyerang warga sipil di dalam stadion. Jumlah korban, sejarah mencatat sekitar 7.000 hingga 15.000 warga sipil tak bersenjata dipenggal dan dibantai hanya dalam waktu beberapa jam. Pembersihan paganisme secara paksa
setelah menetapkan Kristen sebagai agama resmi melalui Edik Tesalonika. Theodosius mengeluarkan serangkaian Decret Theodosion yang memicu kekerasan religius, penghancuran kuil di bawah perintahnya, atau melalui pembiaran terhadap para biarawan fanatik. Banyak kuil kuno dihancurkan, termasuk Serapeum di Iskandaria yang megah, memberlakukan hukuman mati. Ia menetapkan bahwa siapapun yang melakukan ritual pengorbanan hewan tradisi pagan dapat dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pengkhianatan. Hal ini mengakhiri tradisi ribuan tahun Romawi dengan cara yang represif. Jadi, tanggal 19 Januari bukan sekadar penobatan seorang kaisar. Ini adalah titik balik yang memicu perpecahan permanen Romawi dan mengukuhkan Kristen sebagai pilar peradaban Barat, sebuah tanggal kecil dengan dampak yang luar biasa besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah Theodosius adalah seorang pahlawan atau justru figur yang memulai perpecahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, follow, and share. Sampai jumpa di sejarah harian berikutnya di Lexurius Collections.